Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Selamat datang di podcast kami yang membahas ilmu-ilmu keislaman. Pada episode kali ini, kita akan bersama-sama menyimak tafsir dari surat Al-Ikhlas, sebuah surat pendek namun sangat agung dalam kandungannya. Kitab yang kita baca dan jadikan rujukan adalah kitab Sofwatut Tafasir, karya ulama besar abad ini, yaitu Syekh Muhammad Ali As-Sabuni rahimahullah. Sebuah kitab tafsir yang menghimpun makna-makna dari berbagai kitab tafsir ternama dengan bahasa mudah dipahami. Baiklah, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Ikhlas, Makkiyatun wa ayatuha arba'ah. Baina yaday Suratul Ikhlas Makkiyatun. Wa qad tahaddathat an sifatillahi jalla wa ala al-wahidil ahad al-jami'i li sifatil kamal al-maqsudi ala dawam al-ghani an kulli ma siwa al-mutanazzi an sifatil naqs wa anil mujanasah wal mumathalah wa raddat ala an-nasara al-qailin bit-tathlis wa 'alal musyrikin alladzina ja'alu lillahi dzurriyyah wal banin. Surat Al-Ikhlas merupakan surat Makkiyah dan terdiri dari 4 ayat. Pendahuluan surat. Surat Al-Ikhlas adalah surat Makkiyah dan ia membicarakan tentang sifat-sifat Allah Jalla wa Ala yang Maha Esa dan Tunggal, yang memiliki semua sifat kesempurnaan, yang menjadi tujuan setiap makhluk, secara terus-menerus, yang Maha Kaya dari segala sesuatu selainnya, yang Maha Suci dari segala sifat kekurangan, serta dari keserupaan dan kesamaan. Surat ini membantah kaum Nasrani yang mengatakan doktrin Trinitas dan juga membantah kaum musyrikin yang menetapkan bagi Allah itu mempunyai anak keturunan dan putra-putra. Jadi surat Al-Ikhlas ini disebut sebagai surat Tauhid karena isinya sangat padat membahas keesaan Allah. Dalam ayat-ayatnya, Allah menolak semua bentuk penyerupaan, ketergantungan, dan kemiripan dengan makhluk. Surat ini juga membantah keyakinan kaum musyrikin dan Kristiani yang menyimpang dari tauhid. Maka surat ini sangat penting untuk pemurnian akidah umat Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah as-samad as-sayyidul maqsud fi qada'il hajah. Qala asy-syair ala bakrana ibi khairi bani asyadin bi amri ibn mas'udin wa bi sayyidis somad. Kufuan al-kufu ay an-nadir was-syabih. Qala Abu Ubaidah
yuqalu kufun wa kufun kulluha bima'na wahid wa huwa al-mislu wan nadhir. Surat Al-Ikhlas berbunyi yang artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah tempat bergantung segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanak. Dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Penjelasan bahasa. As-Somad artinya adalah Tuhan yang dituju dalam pemenuhan segala kebutuhan. Seorang penyair berkata, sungguh si pembawa berita duka telah mengabarkan wafatnya orang terbaik dari Bani As'ad, yaitu Amr bin Mas'ud, dan sang pemimpin yang menjadi tempat bergantung. Lafaz kufuan, kuf berarti yang sepadan, sebanding, atau serupa. Abu Ubaidah berkata, dikatakan kufun atau kuf dan kaf, semuanya memiliki arti yang sama, yakni padanan dan yang serupa. Jadi kalau kita penjelasan secara singkatnya, surat ini secara ringkas menjelaskan keesaan dan kesempurnaan Allah. Lafaz ahad menegaskan bahwa Allah benar-benar satu dan tidak terbagi. Lafaz as-somad menunjukkan bahwa seluruh makhluk bergantung kepadanya dalam segala urusan. Penolakan terhadap konsep bahwa Allah memiliki anak atau diperanakkan adalah bantahan terhadap keyakinan yang menyimpang. Kufuan ahad menutup dengan penegasan bahwa tidak ada satupun makhluk yang setara atau serupa dengan Allah dalam zat, sifat, dan perbuatannya. Surat ini sangat kuat sebagai dasar pemurnian tauhid dan sangat dianjurkan untuk dihafal serta direnungi maknanya. Lanjut, sababun nuzul. Ruya anna ba'dal musyrikin ja'u ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalu ya Muhammad sif lana rabbak amin dhahab huwa am min fiddah am min zubarjat am min yaqut fanuzilat qul huwallahu ahad Allahus samad ila akhir surah. Sebab turunnya ayat. Diriwayatkan bahwa sebagian orang musyrik datang kepada Rasulullah dan bertanya dan berkata, wahai Muhammad, jelaskan kepada kami tentang Tuhanmu. Apakah dia terbuat dari emas? Ataukah dari perak? Atau dari zabarjan? Zabarjan itu sejenis batu mulia hijau. Atau dari yakut, batu permata merah. Maka turunlah ayat Qul huwallahu ahad ila akhirih. Jadi kisah ini menunjukkan bahwa kaum musyrikin ketika itu memandang Tuhan dengan standar kebendaan seperti patung atau berhala yang mereka buat dari logam mulia atau batu permata. Untuk membantah cara pandang tersebut, Allah menurunkan surat Al-Ikhlas sebagai jawaban tegas bahwa Tuhan bukan makhluk, bukan materi, dan tidak menyerupai apapun
dari ciptaannya. Surah ini membentuk dasar utama tauhid, yaitu Allah Esa tidak bergantung, tidak beranak, dan tidak diperanakkan, serta tidak ada yang setara dengannya. Selanjutnya, at-tafsiru kul huwallahu ahad, ay kul ya Muhammad lihaula'il musyrikin al-mustahzi'in inna rabbiyalladzi a'buduh walladzi ad'ukum li ibadati huwa wahidun ahad la syarikalah wala sabihalah wala nadhir la fi dzatihi wala fi sifatihi wala fi af'alihi fahuwa jalla wa ala wahidun ahad laisa kama ya'taqidun nasara bitatslits al-ab wal ibn wa ruhil qudus wala kama ya'taqidul musyrikin bita'addudil alihah. Tafsir ayat kul huwallahu ahad artinya, wahai Muhammad, katakanlah kepada kaum musyrik yang memperolok itu, sesungguhnya Tuhanku yang aku sembah dan yang aku seru kalian untuk menyembahnya adalah Tuhan yang Maha Esa, yang tidak memiliki sekutu, tidak ada yang menyerupainya, dan tidak ada yang sepadan dengannya, baik dalam zatnya, dalam sifat-sifatnya, maupun dalam perbuatannya. Dialah Allah yang Maha Tinggi dan Maha Suci, satu dan esa, bukan seperti keyakinan orang Nasrani tentang Trinitas, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan juga bukan pula seperti keyakinan kaum musyrik yang meyakini adanya banyak Tuhan. Jadi tafsir ini menegaskan bahwa ahad berarti keesaan mutlak Allah, bukan sekadar satu dalam hitungan, tetapi satu-satunya dalam zat, sifat, dan perbuatannya. Ia tidak dapat dibandingkan dengan makhluk, tidak terdiri dari bagian, dan tidak memiliki kesamaan dengan konsep ketuhanan yang rusak seperti Trinitas dalam agama Nasrani atau politeisme dalam kepercayaan kaum musyrikin. Qala fit tashil wa'lam anna wasfallahi ta'ala bil wahid lahu thalathatu ma'an kulluha sahihatun fi haqqihi ta'ala. Al-awwal annahu wahidun la thaniya ma'ah fahuwa nafyun lil adad. Wathani annahu wahidun la nadhir wa la syarikalah. Disebutkan dalam At-Tashil, ketahuilah bahwa penyifatan Allah Ta'ala sebagai yang Maha Esa memiliki 3 makna, dan semuanya benar dalam haknya Allah. Pertama, bahwa Dia adalah satu dan tidak ada yang kedua bersamanya. Ini adalah penafian terhadap bilangan. Kedua, bahwa Dia adalah satu yang tidak memiliki padanan dan tidak memiliki sekutu. Alhamdulillah. Jadi dalam tafsir At-Tashil karya Ibnu Juzai dijelaskan bahwa kata Al-Wahid, yaitu yang Maha Esa, yang digunakan untuk menyifati Allah memiliki makna yang dalam dan mencakup 3 aspek penting. Yang pertama yaitu penolakan terhadap kuantitas atau jumlah.
yaitu Allah tidak terdiri dari bilangan. Ia satu secara hakiki, bukan satu dari dua atau satu dari tiga. Yang nomor dua, penolakan terhadap kesamaan. Yaitu tidak ada satupun makhluk atau sesuatu yang sepadan atau serupa dengannya, baik dalam zat, sifat maupun perbuatan. Makna ini memperkuat ajaran tauhid bahwa Allah itu esa secara zat, esa dalam sifat, dan esa dalam kepribadian dan kekuasaannya. Wassalisu annahu wahidun la yanqasimu wa la yattaba'idu. Wal murad bis surah nafyus syarik raddan 'alal musyrikin. Wa qad aqama Allah fil Qur'an barahina qati'atan 'ala wahdaniyatihi ta'ala. Wa dzalika katsiran jiddan. Ketiga, yaitu yang nomor tiga, yaitu bahwa Allah adalah satu yang tidak terbagi dan tidak terdiri dari bagian-bagian. Dan maksud dari surat ini adalah penolakan terhadap adanya sekutu sebagai bantahan terhadap kaum musyrikin. Allah telah menegakkan bukti-bukti yang pasti dalam Al-Quran atas keesaannya. Dan hal itu sangat banyak sekali. Jadi, makna ketiga dari sifat Al-Wahid menurut At-Tashil menegaskan bahwa Allah tidak terdiri dari bagian atau susunan. Ini adalah penolakan terhadap konsep ketuhanan yang menyamakan Tuhan dengan makhluk yang terbagi, tersusun, atau memiliki bagian-bagian seperti tubuh atau komponen materi lainnya. Makna ini juga menolak pandangan filosofis atau bid'ah yang menyangka Allah bisa dibagi dalam sifat, zat, atau wujud. Nah, penekanan utama dari surat Al-Ikhlas adalah menafikan sekutu dan kesetaraan sebagai bantahan terhadap kaum musyrik yang meyakini adanya Tuhan-Tuhan selain Allah. Allah telah menyebutkan banyak sekali dalil dalam Al-Quran tentang keesaannya, baik melalui ayat-ayat penciptaan, pengaturan alam, maupun hujah logika dan akidah. Jadi kalau bisa saya petakan 3 makna Al-Wahid dalam hak Allah Ta'ala, yang itu yang pertama, wahidah la saniya ma'ah. Artinya, yang pertama, wahidah la saniya ma'ah. Yang nomor 2, wahidah la nazira wa la syarikalah. Yang nomor 3, wahidah la yanqasimu wa la yattaba'idu. Yang pertama yaitu Allah satu, tidak ada yang kedua. Ini adalah penafian terhadap jumlah. Yang nomor 2, Allah itu satu, tidak ada yang serupa dan tidak punya sekutu. Yang nomor 3, Allah itu satu, tidak terbagi dan tidak terdiri dari bagian-bagian. Ini adalah penafian terhadap susunan atau zat yang kompleks seperti makhluk. Jadi tujuan utama surat Al-Ikhlas yaitu 1, menafikan adanya sekutu bagi Allah. Nomor 2, membantah kaum musyrikin dan Nasrani yang menyimpang dalam konsep ketuhanan. Dan nomor 3, menegaskan tauhid murni.
Lanjutnya wa awdaha arba'atu barohin. Al-awwal qauluhu ta'ala afaman yahluku kaman la yahluk. Surat An-Nahl ayat 17. Wa hadza dhalilul khalqi wal ijad. Fa idza thabata anna Allah ta'ala khaliqun li jami'il mawjudat lam yasihha ayyakuna wahidun minha syarikan lah. Dan dalil paling jelasnya ada 4. Pertama, firman Allah Ta'ala yang artinya, apakah sama antara zat yang menciptakan dengan yang tidak menciptakan? Surat An-Nahl ayat 17. Ini adalah dalil penciptaan dan pengadaan, bahwa hanya Allah yang mencipta. Maka jika telah pasti bahwa Allah adalah pencipta seluruh makhluk, tidaklah mungkin satu pun dari makhluk itu menjadi sekutu baginya. Dalil pertama ini untuk membuktikan keesaan Allah. Saya ulangi lagi. Dalil pertama untuk membuktikan keesaan Allah adalah dalil penciptaan. Yang artinya yang mencipta tidak mungkin disamakan dengan yang tidak mencipta. Jika semua yang ada selain Allah adalah ciptaannya, maka tidak logis bila ciptaan dijadikan sekutu bagi Sang Pencipta. Inti argumen ini bersifat rasional dan tegas. Siapa yang menciptakan tidak bisa disejajarkan dengan yang diciptakan. Maka semua yang disembah selain Allah adalah batil. Wasani qauluhu ta'ala law kana fihima alihatan illallah lafasadata. Surah Al-Anbiya ayat 22. Wa huwa zalilul ihkam wal ibda'. Dalil yang kedua adalah firman Allah Ta'ala yang artinya, seandainya di langit dan di bumi ada Tuhan-Tuhan selain Allah, niscaya keduanya telah rusak binasa. Surah Al-Anbiya ayat 22. Ini adalah dalil tentang keteraturan dan kesempurnaan ciptaan. Dalil kedua ini menunjukkan bahwa kesatuan sistem alam semesta, yaitu langit dan bumi, berjalan teratur tanpa kekacauan, adalah bukti bahwa hanya ada satu Tuhan yang mengatur, yaitu Allah. Jika ada banyak Tuhan, maka akan terjadi konflik kehendak dan kekacauan sistem, sebagaimana konflik dalam kepemimpinan manusia. Maka kesempurnaan, keteraturan, dan harmoni alam semesta membuktikan bahwa pencipta dan pengaturnya hanya satu, tidak berbilang. As-salisu qauluhu ta'ala law kana ma'hu alihatan kama yaquluna idal labtaghaw ila dzil 'arsy sabila. Surah Al-Isra ayat 42. Wa huwa dzalilul qahri wal ghalabah. Dalil yang ketiga yaitu firman Allah Ta'ala yang artinya seandainya ada Tuhan-Tuhan bersamanya sebagaimana yang mereka katakan, niscaya mereka akan mencari jalan untuk mengalahkan pemilik Ars. Surat Al-Isra ayat 42. Ini adalah dalil tentang kekuasaan mutlak
dan kemenangan absolut. Jadi makna dalil ini, jika benar ada Tuhan-Tuhan selain Allah, tentu mereka akan berusaha menyaingi atau menggulingkan kekuasaan Allah yang maha tinggi. Tapi kenyataannya tidak ada satupun yang bisa menandingi kekuasaannya. Bahkan seluruh ciptaan tunduk di bawah kehendak dan hukumnya. Maka kemutlakan dominasi dan kekuasaan Allah di seluruh alam membuktikan bahwa Dia satu-satunya Tuhan yang benar, tak ada tandingan. Ini adalah bukti bahwa semua kekuasaan tunduk kepada Allah. Tidak ada satu makhluk pun yang mampu naik menyaingi kedudukannya. Warabi'u qauluhu ta'ala, mattakhadallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilahin idzal ladzaba kullu ilahin bima khalaqa wa la ala ba'dukum ala ba'd. Surat Al-Mu'minun ayat 91. Wa huwa dzalilut tanazu wal isti'la. Dalil keempat adalah firman Allah Ta'ala yang artinya, Allah tidak mengambil seorang anak pun dan tidak ada Tuhan yang lain bersamanya. Kalau ada, maka masing-masing Tuhan itu akan membawa ciptaannya sendiri. Dan sebagian dari mereka tahu, dan sebagian dari mereka tentu akan berusaha mengungguli yang lain. Surat Al-Mu'minun ayat 91. Ini adalah dalil tentang potensi perselisihan dan saling meninggikan diri. Jadi makna dalil ini, jika memang ada banyak Tuhan, maka setiap Tuhan akan menguasai ciptaannya sendiri-sendiri dan akan terjadi perebutan kekuasaan, persaingan, dan saling meninggikan diri. Namun, tidak ada bukti sedikit pun adanya perselisihan dalam alam semesta. Semuanya teratur dan tunduk kepada kehendak. Semuanya teratur dan tunduk kepada satu kehendak. Maka ini membuktikan bahwa tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang lain selain maka ini membuktikan bahwa tidak ada Tuhan yang lain bersama Allah. Ayat ini juga sekaligus menolak dua keyakinan batil. Yang pertama, keyakinan bahwa Allah punya anak, seperti klaim kaum Yahudi dan Nasrani. Yang nomor dua, keyakinan adanya lebih dari satu Tuhan, seperti klaim kaum musyrikin Arab dan kaum politeis lainnya. Jadi kesimpulan 4 dalil tersebut, ada 4 dalil. Yang pertama itu dalilul khalqi wal ijad. Yang nomor 2 dalilul ihkam wal ibda. Yang nomor 3 dalilul qahri wal ghalabah. Yang nomor 4 dalilut tanazu wal isti'ala. Yang pertama ini dalil yang fokus bukti-buktinya bahwa Allah satu-satunya pencipta. Yang nomor 2 ini fokus terhadap kesatuan sistem alam. Yang nomor 3 dalil tersebut fokus terhadap tidak ada yang menyaingi Allah. Yang terakhir yang nomor 4 yaitu fokus terhadap mustahil ada Tuhan lain tanpa konflik. Summa akkadat ta'ala wahdaniyatahu wastighna'ahu anil khalqi. Faqala Allahus samad ay huwa jalla wa ala al-maqsudu fil hawaiz ala dawam yahtaju ilail khalq wa huwa mustaghnin anil alamin. Qala al-alusi
As-Samad As-Sayyidul ladzi laisa fawqahu ahad alladzi yasmadu ilaih ay yalja'u ilaih ay yalja'u ilaihin nas fi hawaijihim wa umurihim. Kemudian Allah menegaskan kembali keesaannya dan ketidaktergantungannya kepada makhluk dengan firman-Nya Allahus Samad. Artinya, Dialah yang maha tinggi dan maha suci, tempat tujuan semua makhluk dalam segala kebutuhan. Tempat tujuan semua makhluk dalam segala kebutuhan mereka secara terus-menerus. Makhluk membutuhkannya, sedangkan Dia tidak membutuhkan siapapun dari seluruh alam ini. Al-Alusi berkata, As-Samad adalah pemimpin agung yang tidak ada satupun yang lebih tinggi darinya. Dan Dia adalah tempat semua manusia mengadu dan berlindung dalam segala urusan dan kebutuhan mereka. Jadi ayat Allahus Samad menekankan dua sifat penting Allah. Yang pertama, dicari oleh semua makhluk dalam segala hal, baik berupa doa, pertolongan, rizki, perlindungan, dan lain-lain. Yang nomor dua, sama sekali tidak membutuhkan makhluk. Allah tidak makan, tidak tidur, tidak butuh bantuan siapapun, dan tidak bergantung pada apapun di alam semesta. Maka, sifat As-Samad memperkuat makna tauhid yang intinya Allah adalah tempat bergantung, tidak ada yang setara atau sekutu baginya, dan Dialah tempat kembali segala urusan. Selanjutnya, lam yalid ay lam yattakhid waladan wa laysa lahu abna wa banat fakama wa muttasif bil kamalat munazzih anil naqasis qala al mufassirun fil ayat radda ala kulli man ja'ala lillahi waladan kal yahudi fi qaulihim Uzaiz ibnullah wan nasara fi qaulihim al-masih ibnullah wa kala musyrikil arab fi za'mihim annal malaika banatullah. Faradallahu ta'ala 'alal jami' fi annahu laysa lahu walad li'anna al-walad la budda ay yakuna min jinsi walidi wallahu ta'ala azaliyun qadimun laysa kamislihi syai'un fala yumkinu ay yakuna lahu walad wa li annal walad la yakunu illa liman lahu zawj wallahu ta'ala laysa lahu zawj wa ilayhi al-isar biqawli ta'ala badi'us samawati wal ard yakunu lahu walad wa lam yakun lahu sahiba. Surat Al-An'am ayat 101. Ayat lam yalid artinya Dia tidak beranak, tidak mengambil anak, dan tidak memiliki anak laki-laki maupun perempuan. Sebagaimana Allah memiliki sifat-sifat kesempurnaan, maka Dia juga maha suci dari segala kekurangan. Para mufassir menyatakan, ayat ini merupakan bantahan terhadap semua pihak yang menganggap Allah punya anak, seperti orang Yahudi yang berkata, Uzair adalah anak Allah. Orang Nasrani berkata, Al-Masih adalah anak Allah. Kaum musyrik Arab yang menganggap malaikat adalah anak-anak perempuan Allah.
Allah membantah semua keyakinan itu karena satu, Allah haruslah sejenis dengan karena satu, anak haruslah sejenis dengan bapaknya. Sedangkan Allah itu azali, qadim, dan tidak ada yang menyerupainya. Maka mustahil dia punya anak. Yang nomor dua, anak hanya mungkin lahir dari hubungan dengan pasangan. Sedangkan Allah tidak memiliki istri atau pasangan. Hal ini juga ditegaskan dalam firman Allah yang artinya, pencipta langit dan bumi, bagaimana dia mempunyai anak, padahal dia tidak mempunyai istri. Surat Al-An'am ayat 101. Jadi ayat lam yalid mengandung penolakan atas semua keyakinan sesat yang menyerupakan Allah dengan makhluk, termasuk menganggapnya memiliki anak biologis. Tauhid menuntut peniadaan semua bentuk penyekutuan, termasuk keyakinan bahwa Allah punya anak atau keluarga. Ayat ini juga menegaskan kesempurnaan Allah karena memiliki anak menunjukkan kebutuhan, kelemahan, dan kemiripan dengan makhluk. Dan semua itu mustahil bagi Allah. Walam yulad ay lam yulad min abin wala ummin li'anna kulla maulud hadisun wala yasihu ayyakuna mauludan wala ayyakuna lahu walid waqad nafatil ayatu anhu ta'ala ihatatan waqad nafatil ayatu anhu ta'ala ihatotan nasab min jami'il jihad. Faqauluhul awal alladhi labtida'a liwujudihil qadim alladhi kana walam yakun ma'u syai'un ghairu. Jadi ayat walam yulad artinya dan dia tidak dilahirkan dari seorang ayah maupun ibu. Karena setiap yang dilahirkan adalah makhluk baru. Sedangkan Allah adalah zat yang maha dahulu dan azali. Maka tidak layak jika dikatakan bahwa dia pernah dilahirkan atau bahwa dia memiliki orang tua. Ayat ini juga menafikan segala bentuk silsilah keturunan atau hubungan darah bagi Allah dari segala sisi. Dia adalah zat yang pertama, yang tidak ada permulaan bagi keberadaannya. Zat yang qadim, yang ada sebelum segala sesuatu ada. Dan tidak ada satu makhluk pun yang mendahuluinya. Jadi ayat walam yulad menegaskan bahwa Allah bukan makhluk. Karena makhluk itu dilahirkan baru dan bergantung pada orang tua. Dalam akidah Islam, Allah tidak bersilsilah, tidak dilahirkan dan tidak ada awal baginya. Allah itu al-awwal sebagaimana ditegaskan dalam hadis antal awal falaysa qablahu syai'. Engkau adalah yang pertama dan tidak ada sesuatu pun sebelummu. Selanjutnya, walam yakun lahu kufuwan ahad. Ay laisa lahu jalla wa ala mathilun wala nazirun wala syabihun akhad min khalqi la fi dhatihi wala fi sifatihi wala fi af'alihi. Qala ta'ala laisa kamislihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Surat As-Surah ayat 11. Qala Ibnu Katsir huwa maliku kull syai' wa khaliq
فكيف يكون له من خلقي نذير يسامي أو قريب يداني تعالى وتقدس وتنزه. وفي الحديث القدسي قال الله عز وجل كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وستمني ولم يكن له ذلك فأما تكذيبه إياي فقالوا لم يعيدني كما بدأني وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته وأما ستمه إياي فقالوا اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد رواه البخاري وغيره. Ayat walam yakun lahu kufuwan ahad, maksudnya tidak ada satupun dari makhluknya yang menyerupai Allah, baik dalam zatnya, sifat-sifatnya, maupun perbuatannya. Sebagaimana firman-Nya, yang artinya tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Surah Asy-Syura ayat 11. Ibnu Katsir menjelaskan, Dia adalah pemilik dan pencipta segala sesuatu. Bagaimana mungkin ada sesuatu dari makhluknya yang menyamai atau mendekatinya? Maha tinggi dan maha suci Allah dari segala yang menyerupainya. Dalam hadits qudsi Allah berfirman, Anak Adam telah mendustakanku, padahal tidak layak baginya. Dan ia telah mencaciku, padahal tidak patut baginya. Adapun pendustaannya adalah ucapannya. Adapun pendustaannya adalah ucapannya yang berbunyi, Allah tidak akan membangkitkanku kembali seperti semula. Padahal menciptakan kembali itu tidak lebih sulit bagiku daripada menciptakan pertama kali. Dan caciannya adalah ucapannya yang artinya yang berbunyi Allah mempunyai anak. Padahal aku adalah Al-Ahad, As-Samad, yang tidak beranak dan tidak diperanak. Dan tidak ada seorang pun yang setara denganku. Jadi penjelasan singkatnya, ayat ini menegaskan kesempurnaan tauhid Allah, bahwa Dia tidak memiliki tandingan, pasangan, atau sekutu dalam hal apapun. Tidak ada zat, sifat, atau perbuatan makhluk manapun yang bisa disamakan dengan Allah. Tauhid ini membatalkan seluruh bentuk syirik, baik syirik Nasrani, syiriknya Yahudi, syiriknya penyembah berhala, dan lainnya. Hadis qudsi tersebut juga menunjukkan bahwa penisbatan Allah kepada, saya ulangi lagi, hadis qudsi tersebut juga menunjukkan bahwa menisbatkan anak kepada Allah adalah bentuk penghinaan yang besar karena bertentangan langsung dengan tauhid dalam surat Al-Ikhlas. Ya, demikianlah pembahasan kita tentang tafsir surat Al-Ikhlas berdasarkan kitab Safwatut Tafasir. Semoga menambah pemahaman kita tentang tauhid dan kemurnian keyakinan kepada Allah yang Maha Esa, Maha Sempurna, dan tidak ada satupun yang menyerupainya. Jangan lupa untuk terus mengikuti episode selanjutnya. Sampai jumpa dan wallahu a'lam
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.